Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Rupanya kalian senang saja menerima orang yang datang kepadamu dan mengajar tentang Yesus yang lain, bukan Yesus yang kami perkenalkan kepadamu. Renungan hari ini berjudul Yesus yang Benar, ditulis oleh Jennifer Benson Schultz. Keramaian percakapan berangsur-angsur mereda dan suasana menjadi sunyi ketika sang pemimpin grup diskusi buku menyampaikan ringkasan isi novel yang akan mereka diskusikan. Kawan saya Joan mendengarkan dengan seksama tetapi tidak mengenali alur ceritanya. Akhirnya ia sadar telah membaca buku non-fiksi yang judulnya mirip dengan karya fiksi yang dibaca teman-teman sekelompoknya. Meski menikmati membaca buku yang salah, ia tidak dapat mengikuti pembicaraan teman-temannya saat mereka mendiskusikan buku yang benar. Rasul Paulus tidak ingin jemaat di Korintus mempercayai Yesus yang salah. Itu sebabnya ia menunjukkan bagaimana guru-guru palsu telah menyusup ke dalam gereja lalu memberitakan Yesus yang lain kepada mereka. Dan mereka pun terperdaya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Lalu Paulus mengecam ajaran sesat yang diberitakan guru-guru palsu tersebut. Dalam surat pertamanya kepada jemaat itu, ia telah mengulas kebenaran tentang Yesus yang dinyatakan dalam kitab suci. Yesus adalah Mesias yang telah mati karena dosa-dosa kita, telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan kemudian menampakkan diri kepada ke-12 muridnya, dan terakhir kepada Paulus sendiri. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus itu telah datang ke dalam dunia melalui kelahiran dari seorang perawan bernama Maria dan dinamai Immanuel, Allah beserta kita,
sebagai penegasan atas kodrat ilahinya. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20-23. Apakah itu seperti Yesus yang Anda kenal? Memahami dan menerima kebenaran yang tertulis dalam Alkitab tentang Dia akan menjamin bahwa kita sudah berada di jalan yang benar menuju surga. Sahabat UDB, bagaimana Anda tahu bahwa Anda mempercayai kebenaran tentang Yesus? Dan apa yang perlu Anda selidiki untuk memastikan Anda mengerti apa yang Alkitab katakan tentang Dia? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Amin.